هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فيا إخوة الإيمان kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat duniawi. Semoga urusan dunia kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahannya, tidak kekurangan sedikit apapun, utamanya masalah kesehatan, hingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dikuatkan untuk beribadah. Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat yang sifatnya akhirat. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga nikmat-nikmat tersebut tetap terus ada hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat ukhrawi tersebut adalah nikmat istiqamah, nikmat dapat merasakan kelezatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat surga, surga dunia ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat ukhrawi ini, seorang mukmin dia akan bahagia, siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itulah mengapa hanya mereka yang Allah Subhanahu wa taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya setelah panggilan orang-orang yang beriman, pasti di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, atau ada larangan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya iman bukan hanya di lisan semata mengklaim beriman, bersyahadat, tanpa ada pembuktian aksi nyata dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Maka di dalam ibadah puasa Ramadan ada nilai-nilai tauhid yang sangat banyak. Di antaranya kaum muslimin yang berbahagia karena dia beriman, mengimani bahwasannya yang mewajibkan puasa adalah Allah, maka yang halal rela untuk dia tinggalkan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, memberikan dia makan minum, pasangan hidup yang salihah. Dia rela untuk meninggalkannya ya 12 jam atau beberapa jam, ada yang lebih banyak sedikit, ada yang lebih kurang. Hal ini semuanya dalam rangka lillahi ta'ala. Oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya akan membalasnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah idola kita, panutan kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau, meskipun beliau panutan kita, suri tauladan kita, namun ada hal-hal yang sifatnya khusus untuk beliau.
Misal dalam berpuasa beliau terkadang menyambung sampai 2 hari tanpa batal. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau minum dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan beliau ingin mengajarkan bahwasanya beliau juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musim-musim kebaikan dan beliau adalah orang yang paling semangat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hal itu dibuktikan dengan nyata di bulan Sya'ban beliau sudah mulai pemanasan. Dan seperti itulah status yang paling mentereng, yang paling bagus, yang paling tinggi bagi seorang manusia adalah menghambakan diri atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan demikian dia merdeka. Malam hari ini yang sedianya adalah ngatamin ngaji tauhid dan akidah di Masjid Al-Amin, lanjutkan kitab tauhid, tapi malam ini adalah pertemuan terakhir. Jadi kita ingin bahas tematik hal-hal yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan, tapi tidak lepas dari poin-poin tauhid. Temanya adalah nilai-nilai tauhid dalam puasa Ramadan. Begitu ya Pak? Nilai-nilai tauhid dalam puasa Ramadan. Ketahuilah sesungguhnya puasa Ramadan itu bukan hanya berkaitan dengan fikih, ya kan, saja, atau bukan hanya berkaitan dengan akhlak, ya, dengan suluk. Karena di dalam puasa Ramadan juga ada akhlak, ada suluk. Kita merasa oh gini caranya, gini. Ternyata jadi orang yang maksudnya susah makan, ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang susah makan, yang miskin? Kalau kita masih tenang-tenang saja karena masih punya makanan di rumah, meskipun lapar sekali, tenang karena masih ada makanan di rumah. Sebagian saudara-saudara kita yang nggak tenang, memang betul-betul lapar karena tidak ada apa-apa di rumah. Maka di dalam puasa Ramadan juga ada akhlak, ada suluk, ada adab. Dan di dalam puasa Ramadan juga tentu ada akidah, ada iman, ada tauhid. Ada akidah, ada iman, ada tauhid. Ya, itulah Ramadan, dan demikianlah Ramadan. Meskipun nampaknya secara zahirnya Ramadan, puasa Ramadan itu adalah berkaitan dengan fikih atau akhlak, tapi dia juga ternyata berkaitan dengan akidah, iman, dan tauhid. Kalau kita kembali ke ayat 183 Al-Baqarah, jelas sekali di situ hubungan antara iman dengan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan puasa dengan sebenarnya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan puasa dengan kualitas yang bagus. Bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, dahaga, berhubungan badan, tapi juga dia tahan betul pandangan matanya dari yang haram, tahan betul pendengarannya, telinganya dari mendengarkan yang haram, dia tahan betul tangannya, kakinya, anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya ucapan tapi ada pembuktian. Dan tidaklah seorang dia mengatakan dirinya beriman, dia bebas melenggang kangkung tanpa adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara nilai-nilai tauhid dalam ibadah puasa Ramadan, yang pertama adalah
an na'taqida ibtida'an, kita meyakini mulanya kita meyakini bahwasannya yang mensyariatkan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasannya yang mensyariatkan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di situ bagi yang sedikit belajar grammar bahasa Arab ya, nahwu atau saraf, kutiba kan terjemahannya telah diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Di situ disembunyikan karena semuanya sudah mengetahui bahwasannya mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan syariat itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syariat, buat syariat, aturan-aturan dalam agama ini, kecuali hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lepas dari wahyu. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karenanya, karena saking utamanya ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Baik, itu nilai tauhid dalam puasa Ramadan yang pertama, meyakini bahwasannya yang mensyariatkan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk rukun iman yang pertama, itu iman kepada Allah. Konsekuensi iman kepada Allah, konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah, berarti ridha, menerima, cinta dengan syariat yang Allah buat. Jangan buat syariat sendiri. Jadi dalam melakukan ibadah puasa Ramadan harus sesuai dengan tuntunan, yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah, wabil khusus puasa Ramadan, dengan tuntunan sendiri, kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya beliau diutus kalau begitu? Kalau masing-masing kita punya tuntunan sendiri-sendiri, apa gunanya beliau diutus? Ya, mulai dari cara menetapkan awal Ramadan, dan juga cara menetapkan awal Syawal, dan juga cara berbuka, cara sahur, dan seterusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tuntunkan banyak sekali hadis-hadisnya. Karena beliau 9 kali puasa Ramadan sepanjang hidupnya. Maka dengan demikian banyak sekali tuntunannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada seseorang yang dia beribadah, wabil khusus berpuasa Ramadan dengan keinginannya sendiri, tuntunannya sendiri, ya, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti iman dia kepada Allah, iman dia kepada para rasul itu berkurang, patut untuk dipertanyakan. Karena konsekuensinya itu, konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada para rasul itu. Baik. Kemudian yang kedua, wa hadhihi min a'zami haqa'iqit tauhid an na'taqida bi anna al-musyarri'a huwa Allah. Masih yang pertama ya. Dan ini merupakan bentuk merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meyakini bahwa yang menetapkan syariat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan perintah kepada kita semuanya, yang melarang kita semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang menghalalkan, yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam amaliyah Ramadan, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larangkan, apa saja yang Allah halalkan bagi mereka di malam-malam Ramadan, dan apa saja yang Allah haramkan bagi kaum muslimin di siang-siang Ramadan, maka patut untuk kita yakini itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita untuk meyakininya lalu mengamalkannya. Karena memang lemah amaliyah itu penyakitnya adalah lemah iman. Lemah amaliyah penyakitnya adalah lemah iman. Maka imannya harus diperbaiki, baru amaliyahnya tokcer. Kita lihat urutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Baik. Jadi Al-Baqarah 187, di malam hari boleh kita berhubungan badan dengan istri, kemudian juga makan, minum sampai fajar. Ini semuanya harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan. Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan. Maka ini bagian dari mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi tauhid rububiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan syariat. Kemudian yang kedua, di antara nilai-nilai tauhid di dalam puasa Ramadan adalah tahqiqut ta'ah fihi wal ittiba' wal 'ubudiyah. Merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari tauhid uluhiyah, bagian dari tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hak beribadah dan taat. Jadi saat di bulan Ramadan nanti, ketika kita atau seorang muslim dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan misalnya, maka patut diyakini ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam definisi puasa itu macam-macam, definisinya banyak sekali para ulama. Ya, salah satunya yang luar biasa, ada yang mendefinisikan bahwasanya puasa adalah ibadah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan kata-kata itu, menunjukkan bahwasanya ini beda dengan diet atau puasa intermittent atau yang lainnya, ya, yang lainnya. Sehingga dengan demikian ini harusnya memang benar-benar lillahi ta'ala. Yang dituju utamanya adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, bukan menurunkan berat badan. Baik, ini bagian dari tauhid uluhiyah. Berikutnya Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ini juga bagian dari tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa bulan Ramadan bagi siapa saja yang bertemu dengannya.
Bagi siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan. Fadzalika kulluhu tahqiqun li tauhidil uluhiyah. Ini semuanya dalam rangka merealisasikan tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan ini ayat luar biasa ya. Faman syahida minkumus syahra. Siapa yang melihat atau bertemu dengan Ramadan, hilal sudah masuk, maka hendaknya dia berpuasa. Yang ngatur bulan itu siapa? Allah. Ada di situ tauhid rububiyah. Dan semuanya ini beredar, ada manfaatnya untuk kita, di antaranya untuk menentukan waktu-waktu beribadah. Maka di sini sangat logis, kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Karena Allah yang ngatur alam semesta. Karena Allah yang punya alam semesta, ngatur alam semesta, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang lain tidak berhak untuk disembah. Karena mereka tidak memiliki alam semesta, mereka diciptakan, mereka tidak mengatur alam semesta, mereka bahkan diatur, dibentuk. Kemudian nilai tauhid yang ketiga dalam puasa Ramadan adalah ketika Anda berpuasa Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membenarkan bahwasanya Allah satu-satu yang berhak untuk disembah, maka dengan demikian Anda akan merasakan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, oh ini Allah yang wajibkan. Karena membenarkan hanya Allah yang berhak satu-satunya untuk disembah, maka ini akan melatih keikhlasan, akan membuat Anda, kita semuanya memiliki keikhlasan dalam melakukan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya dua, imanan dan ihtisaban. Kalau ingin dosa-dosa yang telah lalu diampuni, syaratnya dua. Dalam berpuasa tersebut, imanan wahtisaban. Ya. Jadi ini penting bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam berpuasa, meskipun secara zahir itu berkaitan dengan fikih, kemudian akhlak suluk, tapi ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Meskipun misalnya dari sekolah ada kewajiban puasa, kalau liburan pasti ada jurnal Ramadan, atau dari orang tua atau dari om-om udah dijanjikan angpau yang luar biasa kalau dia bolongnya nggak ada, atau dan seterusnya. Tapi hendaknya sebagai seorang yang beriman, dia berpuasa itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Allah yang syariatkan. Ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Tapi bukan berarti poin-poin tadi, reward dan seterusnya tidak boleh. Tapi pelan-pelan dihilangkan. Untuk awal-awal yang masih belia tidak mengapa. Dalam Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan imanan adalah
Al-i'tiqad bihaqqi fardhiyati shaumihi, meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Benar-benar wajib. Oleh karenanya para ulama menyatakan siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia murtad. Karena dia meyakini, menurut keyakinan dia meyakini, maka dia murtad. Tapi kalau ada orang yang dia batal tanpa uzur atau tidak puasa Ramadan, dia tahu itu salah, dia meyakini puasa Ramadan itu wajib, tapi dia sedikit mucil misalnya. Ini kata para ulama, dia tidak murtad, tapi dia jatuh ke dalam dosa besar. Menunjukkan betapa luar biasanya amalan hati. Betapa luar biasanya amalan hati. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kata beliau, wabil ihtisab, yang dimaksud dengan ihtisaban adalah hanya kepada Allah dia meminta ganjaran. Karena ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi ibadah puasa ini, bagi orang yang berpuasa itu tidak ada batasnya. Ya kan? Dalam hadis disebutkan setiap manusia itu dilipat gandakan amalannya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa batas. Tanpa batas. Maka imanan ihtisaban ini benar-benar dua syarat kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Meyakini bahwasanya yang mewajibkan adalah Allah, meyakini bahwasanya yang mensyariatkan puasa Ramadan adalah Allah, meyakini bahwasanya puasa Ramadan ini benar-benar wajib. Sehingga yang kedua berarti harusnya dia hanya minta ganjaran, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti itu. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya keikhlasan ini adalah bentuk merealisasikan tauhid uluhiyah yang sangat agung. Baik. Ada keterangan tambahan dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, imanan di sini maksudnya adalah tasdiqan bi thawabillah au annahu haqq. Meyakini atau membenarkan bahwasanya Allah pasti akan memberikan ganjaran, bukan hanya janji-janji manis semata. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Berikutnya yang keempat, nilai-nilai tauhid direalisasikan oleh seorang hamba dalam puasa Ramadan saat dia mengagungkan bulan Ramadan. Saat dia mengagungkan bulan Ramadan. Ini nilai tauhid yang keempat. Nilai tauhid yang keempat dalam puasa Ramadan, yaitu mengagungkan bulan Ramadan. Ketika seorang mukmin dia mengagungkan bulan suci Ramadan, merasa bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan suci, maka pengagungannya terhadap bulan Ramadan itu termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan mengagungkan syiar-syiar Allah berarti mengagungkan Allah. Berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari menjalankan atau mengaplikasikan tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Jadi seorang mukmin harus mengagungkan bulan suci Ramadan. Harus mengagungkan bulan suci Ramadan, dan dia harus berbahagia dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena dia tahu bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di setiap hari, setiap malamnya, 30 hari atau 29 hari berturut-turut. Maka tidak dibenarkan hadis yang mengatakan awal Ramadan rahmat, yang kedua terus ampunan. Itu sama saja membatasi ampunan Allah yang luas, membatasi kasih sayang Allah yang luas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terlihat orang yang beriman dia mengagungkan bulan suci Ramadan. Kalau dia dibully misalnya atau diganggu, dia mengatakan inni shaimun. Saya berpuasa. Saya lagi puasa. Para ulama menjelaskan makna inni shaimun adalah pertama mengingatkan dirinya, enggak usah balas. Kamu lagi puasa. Makna yang kedua untuk mengingatkan orang yang membuli atau mengganggu bahwa saya ini lagi bulan puasa, orang lagi puasa. Jangan iseng, jangan usil, jangan bikin setan dari golongan jin minder. Mereka aja dibelenggu bulan Ramadan, ente kok keliaran. Ya. Ketika dia mengagungkan bulan suci Ramadan, ini tauhid luar biasa ini ya. Tidak butuh CCTV, ya. Tidak butuh ada orang yang lihat. Dalam kesendiriannya pun dia merasa diawasi oleh Allah. Dalam kesendiriannya pun dia sadar betul bahwasanya ini bulan suci Ramadan, ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hati-hati di akhir zaman ini banyak orang-orang yang melakukan al-'adah as-sirriyah bahasa Arabnya. Melakukan onani, masturbasi, menonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Jangan dikira yang membatalkan puasa terus juga harus membayar kafarat hanya orang yang jima di siang Ramadan saja. Kalau itu sampai keluar dengan kelezatan, kafarat juga itu. Sebagian ulama yang mengatakan kafarat juga itu. Ih, sengsara sekali. Ya kan? As'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan wal muslimat dari setan-setan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah setan gepeng. Biasa gitu, dulu orang ngabisin waktu ngegame, sekarang enggak, HP-an. Kan ada yang sudah bikin itu, kegiatan saya nanti di bulan Ramadan 1, 2, 3 jam segini habis zuhur nonton podcast ini. Podcast ngapain? Podcast Al-Quran dibaca gitu kan, baca terjemahannya,
tadabur, ya kan? A'udzubillah saja masih au i o o. Ya. Kenapa juga dia lihat podcast? Biar semangat. Ada yang berikan motivasi. Ya, motivasi yang diberikan motivator itu paling banter bertahan 3 hari. Kita butuh disiplin, kita butuh konsisten, yang bahasa syar'inya itu istiqomah. Ya kan? Nah, kalau dia mengaplikasikan nilai-nilai tauhid dalam puasa Ramadan, ya kan? Kemudian dia keluar dari madrasah Ramadan dengan nilai mumtaz, insya Allah efeknya itu kelihatan, pasti kelihatan di bulan-bulan setelah Ramadan. Dia menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara nilai-nilai tauhid di puasa Ramadan, dalam puasa Ramadan adalah semangat untuk menyelisihi orang-orang kafir dan tidak mau meniru-niru mereka. Dan tidak mau meniru-niru mereka. Maka orang-orang yang beriman itu mencukupkan diri dengan tuntunan, arahan, petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru umat yang mumtazah, istimewa. Punya Nabi sendiri, punya tuntunan sendiri, sehingga tidak terjatuh dalam tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir dalam ibadahnya, dalam gaya hidupnya, stylenya, berpakaian dan seterusnya. Di dalam puasa Ramadan ada yang namanya ta'jilul iftar wa adam ta'khirih, menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkan berbuka. Syariat ini disunahkan, dianjurkan dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini termasuk nilai tauhid juga ini. Jadi waktunya berbuka, kita berbuka. Ya. Segera berbuka, takjil dengan kurma. Ntar dulu, ini harus dicampur dulu ini bumbu kacang dengan ininya. Ntar nggak mantap nih tahunya gitu. Kelamaan kurma sambil ngunyah kan bisa. Dengan yang manis ya, ini wadai-wadai manis pasti nyisa habis tarawih masih banyak. Oh, yang hilang udah yang asin-asin. Ya. Kurma dulu, air, habis itu timnas boleh. Timnasi. Timnas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa, maksudnya orang Islam itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr. Ada tambahannya, innal yahuda wan nasara yuakhirun. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengakhirkan berbuka puasa. Mereka juga ada puasa, tapi salah satu ini yang membedakan adalah kalau berbuka mereka itu mengakhirkannya. Ya, menjelang Isya begitu, sampai ada bintang apa begitu. Nah, kita beda. Kita ini sudah paling enak berbuka segera, kita juga ada makan sahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab akalatus sahar. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab puasa nggak ada makan sahur. Apa hukumnya orang yang berpuasa tanpa makan sahur? Hukumnya apa? Sah apa enggak puasanya, Pak? Sah? Sah? Sah. Ya. Yang penting kan niat. Dia pasang nih niat. Kalau dulu waktu kita masih kecil kan
puasa, sahur enggak puasa gitu. Langsung panik tuh. Masih kecil biasa kan. Masih kecil sudah jadi ulama. Nah, puasa itu nangis batal. Yang macam-macam, banyak sekali pembatal-pembatal. Ya kan? Jadi sahur itu termasuk sunnah. Ya. Yang terpenting rukun puasa adalah niat. Niat. Niat itu dalam hati. Orang bangun sahur itu juga termasuk dia melaksanakan niat. Ya kan? Dia bangun sahur, makan, pasti itu dia niat puasa. Nggak ada cerita, oh ini sarapan dulu nanti mau main futsal gitu, nggak ada. Baik, ini semangat menyelisih orang-orang kafir, dan ini bagian dari tauhid. Bagian dari tauhid. Bahwasanya kita qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas. Kita kalian. Ini bagian dari tauhid. Kemudian yang terakhir, di antara keajaiban puasa bulan Ramadan adalah syariat mewajibkan kita masuk bulan Ramadan itu dikaitkan dengan hilal, dengan hilal, dengan hilal. Ini menunjukkan bahwasanya di sini ada tauhid rububiyah, yang ngatur bulan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sepanjang sejarah nggak ada cerita bulan dan matahari telat. Ya enggak? Kalau manusia ada telat karena bosnya manusia juga. Alah, manusia ini telat dia datang. Masuk kerja kan jam 8. Ini sekarang jam berapa? Jam 7 lewat 70 menit. Pokoknya tetap jam 7. Sekarang jam 7 lewat 70 menit. Itu jam 8 lewat 10. Ya. Sepanjang sejarah tidak ada ceritanya. Kecuali satu. Ada seorang nabi di zaman Bani Israel, itu sampai matahari benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda. Karena dia ada misi untuk menundukkan suatu kaum, kaum. Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala juga. Karena hamba tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal itu ada nilai tauhid rububiyah dan juga nilai tauhid uluhiyah. Kita patut untuk berpegang teguh kapan puasa kalau hilal sudah kelihatan. Kalau hilal sudah kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kasih tuntunan. Kalau tidak kelihatan hilal, maka lengkapi ke 30 hari 30. Itu sudah aturan yang paten dan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi itu manfaat dari hilal untuk mengatur ibadah-ibadah, waktu-waktu ibadah kita semuanya. Itu sedikit dari nilai-nilai tauhid yang ada di dalam puasa Ramadan yang harus kita realisasikan biar pahalanya banyak. Semua orang puasa, tapi pahalanya beda-beda. Seperti di sini, semua orang ikut kajian, tapi pahalanya beda-beda. Dengan kita belajar ini, nilai-nilai tauhid, dan ini penting sekali. Mudah-mudahan membuat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk enteng menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tidak mager, enggak berat.
dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Amin Allahumma amin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.